Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa disubrek, terus nyalain loncengnya supaya lo tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang nggak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Halo lur, gimana kabar? Masih pada sehat kan ya? Buat yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya. Dan yang lagi sehat, tetap jaga kesehatan gitu kan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir gitu. Di video kali ini, gue bakal bawain konten gue ceritain. Di konten gue ceritain kali ini, gue bakal nyeritain tentang Marlia Hardy, artis tahun 70-an yang meninggal dengan cara tragis. Nah, sebelum kita mulai kontennya, gue mau sorry dulu nih kalau ada suara-suara berisik, soalnya gue syuting ini siang-siang. Biasanya kalau gue syuting tuh malam gitu, jam 10 ke sana. Tapi karena gue lagi on fire, gue paksain syuting siang-siang gitu. Dan juga sebelum kita mulai kontennya, jangan lupa subscribe dulu channel gue dan follow juga sosial media gue. Gue ada di Twitter dan di Instagram, linknya gue taruh di deskripsi. Gue juga ada link Saweria yang sampai saat ini saldonya masih 0 dan gak ada yang mau nyawer, tapi ya nggak apa-apa lah. Linknya gue taruh di deskripsi juga. Yaudah, nggak usah kebanyakan bacot, kita mulai aja kontennya. Marlia Hardy, artis kelahiran 10 Maret 1927. Nama Marlia Hardy ini udah nggak asing lah buat pecinta film lawas di era 70-an gitu. Ya sekitar tahun 1960 sampai 1980-an lah. Marlia Hardy ini dia tuh ngetop di tahun 70-an. Pas dia main di sinetron yang berjudul Keluarga Marlia Hardy yang dirilis tahun 1973. Nah, awal karir Marlia Hardy ini di industri hiburan dimulai sejak tahun 1950. Si Marlia ini mengawali karir sebagai figuran di film Untuk Sang Merah Putih tahun 1950 gitu. Nah, sejak saat itu artis asal Magelang ini banyak membintangi film-film drama di Indonesia, seperti Di Tepi Bengawan Solo tahun 1951, Si Pincang 1951, Cambuk Api tahun 1958, Si Kembar tahun 1961, Anak-anak Revolusi tahun 1964, dan ya banyak lagi lah yang mungkin gue sebutin satu-satu gitu. Nah, justru peran yang paling mengangkat nama dia di industri perfilman Indonesia ya sebagai Bu Mar dalam sinetron Keluarga Marlia Hardy gitu. Di dalam film Keluarga Marlia Hardy ini, dia berperan sebagai Ibu Mar gitu, seorang atau sesosok ibu yang sangat bijaksana gitu. Nah, peran bijaksana ini pun melekat dalam kehidupan dia sehari-hari gitu, karena efek dari sinetron tersebut. Dia pun dicap sebagai orang yang bijaksana gitu. Sayangnya, hidup Marlia berakhir tragis pada tanggal 18 Juni 1984. Dia ditemukan gantung diri di rumahnya oleh supirnya di kawasan Setiabudi di Jakarta gitu. Marlia meninggal di usia 57 tahun. Marlia juga meninggalkan 7 buah surat perpisahan untuk 7 orang temannya, atau bisa kita sebut sahabatnya lah. Nah, surat-surat itu berisi pesan yang mengungkapkan kenapa dia ingin bunuh diri gitu. Bahkan dalam salah satu suratnya yang dikirim dia ke Persatuan Film Indonesia, atau kalau disingkat PARPI gitu kan, Marlia menyebutkan kalau bunuh diri adalah jalan terbaik buat dia gitu. Nah, sebelum memutuskan melakukan bunuh diri, Marlia itu diteror oleh beberapa surat-surat kaleng lah istilahnya gitu. Ada beberapa surat yang masuk ke rumahnya yang berisi berbagai macam ancaman gitu, termasuk ancaman melaporkan dia ke kepolisian terkait perkara hutang piutang arisan yang dia adakan gitu. Dan arisan itu diikuti oleh 135 orang peserta. Sedangkan si Marlia ini, dia tuh perannya sebagai ketua arisan atau bandar lah, yang tugasnya nagihin uang arisan gitu. Dan bersedia kalau misalnya ada tagihan arisan yang macet gitu, dia bersedia nutupin gitu. Jadi dia tuh mau nalangin dulu gitu kan. Awalnya sih arisan itu lancar-lancar aja gitu, nggak ada masalah segala macam. Tapi lama kelamaan makin banyak aja
anggota arisannya itu yang nggak setor gitu, nunggak lah istilahnya. Dan mau nggak mau Marlia pun nombokin gitu, nutupin anggota arisannya yang telat bayar gitu. Karena semakin hari semakin banyak yang nunggak, akhirnya Marlia pun keteteran gitu, nggak bisa nutupin. Lalu Marlia pun mutusin buat nyari pinjeman buat nutup kekurangan arisan tersebut gitu. Jadi buat nutupin tunggakan anggota yang belum bayar gitu. Akhirnya dia pun minjem ke sana sini gitu. Yang membuat Marlia terlilit hutang yang begitu banyak gitu. Dan jumlah pastinya sih gua nggak tahu ya, nggak nemu berapa gitu. Cuman asal mulanya dia kelilit hutang itu gara-gara arisan ini gitu. Nah, karena makin hari makin banyak aja hutang dia dan juga banyak surat ancaman gitu yang masuk ke dia, akhirnya dia pun nggak kuat gitu buat menghadapi semua ini gitu. Dan ya, pada akhirnya Marlia pun bunuh diri dan akhirnya ditemukan oleh supirnya. Nah, sebelum meninggal, Marlia ini sempat nulis naskah drama yang berjudul Surat Kaleng. Naskah tersebut disinyalir dibuat berdasarkan pengalaman nyata Marlia sendiri gitu. Ya, karena kan sebelum dia mengakhiri hidupnya dengan cara bundir, dia kan udah diteror gitu sama surat-surat kaleng yang penuh ancaman itu gitu, yang membuat dia nggak kuat gitu ngebuat ngejalanin hidup. Nah, selama berkarir di industri hiburan, Marlia tercatat sudah membintangi lebih dari 78 film sejak awal karirnya di tahun 1950 sampai 1983 gitu. Marlia juga sempat mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia di FFI tahun 1967 gitu, untuk film Petir Sepanjang Malam. Dan dia juga mendapat nominasi untuk pemeran utama wanita terbaik di FFI tahun 1981. Ya pokoknya masih Marlia ini tuh artis berprestasi lah pada zamannya, pada eranya. Dia juga artis yang terkenal dan namanya pun bukan kaleng-kaleng lah istilahnya pada eranya gitu kan. Tapi sayangnya ya nasib berkata lain gitu kan. Karena Marlia ini emang gak kuat dari tekanan surat-surat kaleng, dan mungkin ada beberapa teman yang nagih ke dia, ya kita nggak tahu lah ya masalah dia gitu kan. Cuman ya cukup disayangkan gitu. Dan begitulah akhir cerita Marlia dan arisan maut gitu. Yuk kita sama-sama doain mendiang Marlia ini semoga tenang di alamnya dan diterima di sisinya, dan amal ibadahnya diterima dan dimasukkan ke surganya gitu. Ya udah, segini aja konten gue ceritain kali ini. Pendek tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akhiri saja konten kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe dulu channel gua, sebarin video gua kalau lu mau. Follow juga sosial media gua ada di Twitter dan Instagram. Gua juga ada link Saweria kalau lu mau nyawer atau mau ngasih kopi ke gua gitu. Linknya juga gua taruh di bawah gitu kan. Ya udah, jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Bye. Berisik banget anjir gue syuting siang-siang.